Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B akan menjelaskan modul 5 yaitu hukum dasar rangkaian arus bolak-balik. Arus listrik bolak-balik atau alternating current atau biasa disebut dengan AC, yaitu arus listrik yang magnitudo dan arahnya berubah terhadap waktu. Dilihat dari aspeknya, magnitudo AC itu berubah terhadap waktu sedangkan DC tetap. Dilihat dari arahnya berubah terhadap waktu sedangkan DC tetap. Sumber utama AC yaitu generator sedangkan DC baterai. Frekuensi AC ada sedangkan DC tidak ada. Faktor daya AC 0 sampai 1 sedangkan DC 1. Hambatan AC yaitu impedansi atau Z sedangkan DC resistansi atau R. Gelombang umum AC yaitu sinusoidal sedangkan DC lurus. Bentuk gelombang arus bolak-balik kita dapat lihat pada gambar ini, yaitu gelombang sinus, gelombang kompleks, gelombang segitiga, gelombang persegi. Besaran pada arus bolak-balik. Pada gambar ini yaitu ada RMS, peak, dan ada peak to peak. Peak atau puncak yaitu nilai maksimum yang dapat dicapai. Peak to peak atau puncak ke puncak yaitu nilai yang diukur dari puncak ke lembah. RMS atau root mean square atau efektif yaitu nilai yang menghasilkan daya rata-rata pada hambatan yang besarnya sama dengan daya yang dihasilkan oleh DC pada hambatan yang sama. Rumusnya P_RMS sama dengan P peak per akar 2. Instantaneous atau sesaat yaitu nilai pada saat waktu T. P sesaat sama dengan P peak kali sin omega T. Fasa yaitu jalur yang bertegangan atau gelombang arus atau tegangan. Sudut fasa yaitu sudut dimulainya gelombang arus atau tegangan. Beda fasa yaitu selisih dua sudut fasa berbeda. Pada gambar ini, pada sudut 0 yaitu sudut fasa arus, pada theta yang ditunjuk yaitu beda fasa, pada sudut 90 derajat yaitu sudut fasa tegangan, pada sudut 180 sampai 360 yaitu fasa arus, pada 270 sampai dengan 450 yaitu fasa tegangan. Frekuensi dan perioda. Frekuensi banyak gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Satuannya adalah Hertz. Rumusnya sama dengan F sama dengan M per T sama dengan 1 per T. Perioda yaitu waktu yang dibutuhkan untuk ditempuh satu gelombang penuh. Satuannya adalah sekon. Rumusnya sama dengan T sama dengan T per N sama dengan 1 per F. Reaktansi. Reaktansi kapasitif yaitu kemampuan kapasitor dalam menghambat arus listrik ketika dicatu sumber AC. Satuannya adalah ohm. Rumusnya sama dengan XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 V F kali C. Reaktansi induktif yaitu kemampuan kumparan atau lilitan dalam menghambat arus listrik ketika dicatu sumber AC. Satuannya adalah ohm. Rumusnya sama dengan XL sama dengan omega L sama dengan 2 V F kali L. Impedansi. Kemampuan total rangkaian arus bolak-balik atau AC dalam menghambat arus listrik. Satuannya adalah ohm. Impedansi RLC seri yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC akar 2. Sedangkan RLC paralel yaitu Z sama dengan 1 per akar 1 per R kuadrat tambah 1 per XL kurang 1 per XC kuadrat. Diagram fase RLC seri pada seperti gambar ini, rumus yang digunakan adalah V total sama dengan akar VR kuadrat tambah VL kurang VC akar 2. Diagram fase RLC paralel seperti pada gambar ini, rumus yang digunakan sama dengan I total sama dengan IR kuadrat tambah IL kurang IC akar 2. Pangkat 2. Di sini saya akan membuat rangkaian yang terdapat pada modul kelima percobaan pertama yang berjudul karakteristik beban pada arus bolak-balik. Nah, komponen yang kita gunakan adalah sumber tegangan AC seperti ini. Tidak lupa pula kita menggantinya menyesuaikan dengan modul sebesar 2 volt. Dan selanjutnya yang kita gunakan adalah
resistor 100 ohm, dan setelah resistor yang kita gunakan itu adalah induktor. Induktor ini sebesar 2,5 mH. Kita pasang di sini. Dan yang terakhir adalah kapasitor. Nah, kapasitor yang kita gunakan itu sebesar 470 mikrofarad. Nah, di sini. Selanjutnya kita akan memasang multimeter yang nantinya akan digunakan untuk mengukur arus dan tegangan pada rangkaian ini. Setelah seperti ini, selanjutnya saya akan merangkai komponen-komponen ini menjadi sebuah rangkaian. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan memasang ground pada rangkaian ini agar tidak terjadi error. Nah, setelah seperti ini kita akan menyesuaikan multimeter. Multimeter yang pertama ini kita ganti menjadi ampermeter, dan kita ganti menjadi AC. Ini juga kita ganti menjadi AC. Ini juga diganti, dan yang terakhir juga. Nah, setelah diganti seperti ini, setelah sesuai, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada rangkaian ini. Nah, untuk melakukan pengukuran dapat kita lakukan dengan cara mengklik tombol ini atau tombol F5 pada keyboard. Nah, selanjutnya kita klik multimeter untuk menampilkan hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, hasil yang kita dapatkan itu terlihat bahwa untuk arusnya itu sebesar 19,978 mA, dan untuk tegangan pada resistornya itu 1,998 volt, dan untuk tegangan pada induktor itu sebesar 19,075 mV, dan tegangan yang terdapat pada kapasitor itu terukur sebesar 111,301 mV. Nah, selanjutnya data yang kita dapatkan ini akan dimasukkan ke data percobaan pertama di modul ke-5. Nah, di sini saya telah memasukkan data-datanya tadi ke tabel pengamatan percobaan pertama di modul ke-5. Itu sesuai dengan yang di aplikasi multisim untuk arus, yaitu 19,978, resistor 1,998, dan induktornya itu 19,075, dan untuk kapasitor yang terukur itu sebesar 111,301. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke percobaan kedua pada modul ke-5. Nah, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke percobaan kedua pada modul ke-5, yaitu hukum Kirchhoff untuk arus. Nah, di sini kita masih menggunakan sumber tegangan yang sama. Sumber tegangan yang kita gunakan adalah sumber tegangan AC atau AC power. Kita letakkan saja di sini.
Hanya jangan lupa untuk mengganti ini, menyesuaikan pada praktikum yang kita gunakan sebesar 2 volt. Sudah terganti, selanjutnya kita akan menggunakan resistor. Resistor yang kita gunakan adalah resistor 100 ohm. Ini kita putar posisinya jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan induktor. Induktor yang kita gunakan adalah induktor sebesar 2,5. Ini kita putar juga posisinya sama seperti ini. Dan yang terakhir kita akan menggunakan kapasitor. Kapasitor yang kita gunakan adalah kapasitor 470 mikrofarad. Kita sesuaikan seperti ini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasang multimeter untuk mengukur arus dan tegangan, sama halnya seperti tadi. Kita pasang di setiap komponen RLC. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya akan dipasang pada bagian atas untuk mengukur tegangan, untuk mengukur arus. Nah, selanjutnya saya akan merangkai setiap komponen di rangkaian ini. Nah, sudah terpasang dan sudah tersambung ini setiap komponennya. Selanjutnya kita akan memasang ground. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya apabila setiap komponen ini telah sesuai dengan yang di modul, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Nah, pengukuran ini ya seperti ini yang telah saya lakukan. Nah, yaitu multimeternya kita ganti menjadi ampermeter semua, dan ini tegangannya kita ganti menjadi sumber tegangan AC. Nah, dari hasil pengukuran yang kita dapatkan yaitu arusnya terukur sebesar 357,454 mA, dan untuk resistornya itu arusnya sebesar 20 mA, untuk induktor sebesar 2,095 mA, dan yang terakhir untuk kapasitor itu terukur sebesar 358,992 mA. Nah, dari hasil pengukuran ini semuanya akan kita masukkan ke data pengamatan yang terdapat pada modul kelima percobaan kedua. Nah, di sini ini telah saya masukkan data pengamatan yang kita dapatkan tadi dari aplikasi Multisim, dan inilah hasilnya untuk data pengamatan percobaan pertama dan percobaan kedua yang terdapat pada modul kelima. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke percobaan yang terdapat pada submodul kelima pada praktikum rangkaian listrik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Farosatur Rahman akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, setelah kita mendapatkan data pengamatan, selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisa dari data pengamatan yang telah kita dapatkan. Kita akan mencari nilai reaktansi induktif. Nilai reaktansi induktif ini adalah nilai hambatan yang ada pada induktor. Reaktansi induktif atau XL sama dengan rumusnya itu yaitu 2 dikali P dikali F kali L. P itu 3,14, F itu nilai frekuensi, dan L itu nilai induktansi dari induktor. Kita masukkan angkanya sehingga kita dapatkan XL itu sama dengan
942 eksponen min 3 ohm. Lalu kita akan mencari nilai reaktansi kapasitor. Reaktansi kapasitor yaitu nilai hambatan yang ada pada kapasitor. Rumusnya yaitu XC sama dengan 1/2 dikali Pi kali F kali C. Nah, nilai C ini adalah nilai kapasitansi dari kapasitor. Kita masukkan angkanya sehingga didapat XC sama dengan 5 eksponen min 3 ohm. Selanjutnya kita akan mencari nilai impedansi dari rangkaian RLC seri. Tadi impedansi adalah nilai hambatan total pada rangkaian RLC arus AC. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. XL dan XC adalah data yang telah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kita masukkan angkanya sehingga didapat impedansinya 100,0043 ohm. Data ini kita cari nilai arus total. Nilai arus totalnya yaitu I sama dengan V per Z. V nya 2 volt, Z nya dari yang ini impedansi ini, sehingga didapat I sama dengan 0,019 ampere. Sama seperti pada data pengamatan. Selanjutnya kita akan mencari nilai reaktansi induktif dari rangkaian RLC yang paralel. Nah, rumusnya masih sama, kita masukkan datanya. Bedanya pada yang paralel ini kita menggunakan induktansi induktornya kita menggunakan 2,5 Henry. Didapat XL sama dengan 942 ohm. Reaktansi kapasitornya karena datanya sama diperoleh XC nya 5 eksponen min 3 ohm, sama seperti yang tadi. Lalu kita cari nilai impedansi rangkaian RLC paralel. Di sini rumusnya sedikit berbeda dengan rangkaian RLC seri. Z sama dengan 1 per akar 1 per R kuadrat plus 1 per XL dikurang 1 per XC kuadrat. Yang diperoleh Z sama dengan 0,005 ohm. Lalu arus totalnya I sama dengan V per Z, sehingga I sama dengan 400 ampere. Kita akan membuktikan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 itu jumlah nilai total arus yang masuk pada suatu percabangan sama dengan total arus yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, di sini kita akan mencari nilai I total pada rangkaiannya. I total sama dengan akar IR kuadrat plus IL kurang IC kuadrat. Kita masukkan angkanya sehingga didapat I totalnya sama dengan 457 eksponen 3 ampere. Ini sama seperti pada data pengamatan yang berasal dari hasil percobaan. Lalu pada hukum Kirchhoff 2 kita akan menguji apakah benar jumlah total tegangan pada suatu rangkaian sama dengan 0 atau sama dengan tegangan sumber sama dengan jumlah dari tegangan pada antar komponen. Nah, ini kita akan cari nilai tegangan totalnya. V total sama dengan VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Kita masukkan angkanya. Ini angkanya berdasarkan dari data pengamatan tadi, sehingga didapat V totalnya sama dengan 1,99 volt atau bisa dibulatkan ke 2 volt, sama dengan tegangan sumbernya. Tegangan sumber pada percobaan ini kita gunakan 2 volt. Mungkin untuk modul 5 ini cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B
akan menjelaskan tentang submodul 5, yaitu karakteristik beban pada rangkaian AC. Karakteristik beban pada arus bolak-balik atau AC terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu beban resistensif murni atau R, yaitu beban resistif murni membuat fase arus sama dengan fase tegangannya, yaitu seperti pada gambar ini. Yang kedua yaitu beban induktif atau L, yaitu beban induktif murni membuat fase arusnya tertinggal 90 derajat terhadap fase tegangan, yaitu seperti pada gambar ini. Dan yang terakhir yaitu beban kapasitif atau C, yaitu beban kapasitif murni membuat fase arusnya mendahului 90 derajat terhadap fase tegangan, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, baik, di sini saya akan membuat rangkaian pada percobaan pertama di modul ke-6. Nah, langsung saja di sini sumber tegangan yang kita gunakan adalah sumber tegangan AC. Itu terdapat di sini. Kita pasang AC power. Dan juga kita akan menggunakan resistor. Resistor yang kita gunakan itu sebesar 100. Dan juga induktor yang kita gunakan adalah induktor 2,5 mH. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya rangkaian ini akan kita pasang secara seri. Nah, setiap komponen sudah terpasang dan sudah menjadi rangkaian. Selanjutnya saya akan meletakkan ground agar tidak terjadi kesalahan. Dan selanjutnya kita akan menggunakan multimeter, namun pada praktikum kali ini kita dapat menggunakan ini place current probe untuk memudahkan pada saat pengukuran nantinya. Ini dipasang di sini pada bagian sini. Nah, selanjutnya setelah dipasang itu kita akan memasang menggunakan alat osiloskop. Osiloskop itu terdapat pada bagian sini, di samping sini. Nah, ini langsung saja kita pasang di sini. Nah, selanjutnya untuk menggunakan osiloskop ini kita juga harus memasang current clamp. Nah, toolbar current clamp itu ada pada bagian bawah sini. Nah, ini langsung klik saja dan langsung kita pasang pada bagian sini seperti ini. Dan juga tidak lupa kita mengganti sumber tegangannya menjadi 2 volt. Nah, setelah seperti ini kita akan melakukan pemasangan rangkaian ini ke osiloskop dan juga current clamp tadi. Nah, fungsi dari osiloskop ini untuk melihat gelombang pada beban R1 dan L1. Nah, untuk current clamp ini berfungsi untuk menunjukkan gelombang arus. Nah, langsung saja kita rangkai dari osiloskop yang A, yang positif ini, kita sambungkan ke current clamp tadi seperti ini. Sudah disambungkan, selanjutnya dari osiloskop yang B kita sambungkan secara paralel ke R1 seperti ini, dan juga negatif kita sambungkan secara paralel
ke R1. Nah, apabila sudah tersambung seperti ini, selanjutnya kita akan mengklik di osiloskop ini, kita ganti menjadi AC. Setelah selesai, tidak lupa pula kita akan mengklik ini, mengatur ini, dan memilih pada bagian single agar nantinya gelombang yang dihasilkan itu tidak akan bergerak-gerak, sehingga kita tidak akan kesulitan dalam melihat gelombang yang dihasilkan. Nah, setelah seperti ini kita dapat melakukan pembedaan warna pada kabel ini, dan dengan cara kita mengklik 2 kali, lalu kita ganti net colornya menjadi warna biru. Kita klik apply dan oke. Seperti ini tampilannya. Nah, bila telah selesai, ini nantinya akan muncul pada osiloskop tadi sebagai pembeda di antara gelombang 1 dan gelombang keduanya. Rasanya untuk melakukan pengukuran kita dapat mengklik tombol run atau F5 pada keyboard seperti ini. Nah, kita lihat bahwa arus yang terukur adalah sebesar 20 mA. Nah, seperti ini. Langsung saja kita masukkan ke data pengamatan pada submodul ke-5. Nah, di sini arus yang terukur adalah sebesar 20 mA. Rasanya untuk melihat beda fasanya, kita kembali lagi ke aplikasi multisim. Kita dapat melihatnya dengan cara mengklik 2 kali pada osiloskop ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi yang saya maksud, tampilannya gelombangnya itu diam dan tidak bergerak. Apabila kita tidak mengklik single ini, maka gelombangnya akan bergerak seperti ini. Itu kita akan kesulitan untuk melihatnya. Nah, seperti ini kita melihat bahwa terdapat perbedaan ukuran. Nah, ini dapat kita kecilkan. Channel A itu gelombang warna merah, kita dapat kecilkan seperti ini, dan juga yang biru juga kita dapat sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini bahwa setelah kita menyesuaikan ukurannya, kita menyamakan ukurannya, dapat kita lihat bahwa gelombang yang dihasilkan itu sama besarnya dan tidak terjadi perubahan. Nah, berhubung gelombang yang kita lihat ini sama besarnya, itu berarti beda fasa pada beban R1 ini 0. Langsung saja kita masukkan ke data pengamatan. Nah, di sini kita masukkan 0. Nah, untuk mencari beda fasa pada bagian L1 ini, selanjutnya kita akan menuju ke aplikasi multisim lagi untuk melakukan percobaan selanjutnya. Setelah selesai mengukur pada beban R1, selanjutnya kita akan melanjutkan ke beban R1. Ini dapat kita tutup dulu dan kita stop runningnya. Dan selanjutnya ini dapat kita hapus, dan juga ini kita hapus. Lalu ini kita kembalikan ke warna merah. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada beban R1. Nah, ini langsung saja kita pasang secara paralel di sini, dan juga yang kita pasang di sini. Nah, baik, berhubung posisinya sudah kita pasang, sudah kita rangkai secara paralel di L1, selanjutnya kita dapat mengganti ini seperti tadi.
dengan warna biru untuk membedakan. Kita apply dan oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerunning rangkaian ini. Nah, untuk arusnya itu sama karena kita merangkai rangkaian ini secara seri. Jika kita rangkai secara paralel, maka tegangannya yang sama. Nah, selanjutnya kita dapat melihat gelombangnya di osiloskop. Nah, di sini kita lihat untuk gelombang yang berwarna biru itu dapat kita besarkan. Nah, seperti ini. Nah, sehingga sama ukurannya. Nah, kita lihat di sini gelombang biru ini mendahului gelombang merah. Gelombang biru ini adalah VL dan sementara gelombang merah ini adalah I. Dapat kita lihat dan sesuai dengan teorinya yang ada pada modul. Di sini beban induktif. Beban induktif itu muat fase yang harusnya tertinggal 90 derajat terhadap fase tegangan. Nah, di sini teori ini membuktikan bahwa benar teori yang terdapat pada modul ini sama dengan hasil percobaan yang kita lakukan ini. Seperti ini dapat kita lihat bahwa VL-nya atau gelombang yang berwarna biru ini mendahului arus atau gelombang yang berwarna merah. Nah, untuk membuktikan teori di modul tadi kita dapat menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu adalah selisih I dan VL dibagi total titik gelombang penuh. Nah, untuk melihatnya kita kembali ke aplikasi multisim. Di sini agar lebih jelas kita dapat menggantinya ke warna putih. Nah, seperti ini. Di sini kita dapat melihat selisih antara gelombang VL dan I itu ada 2 dari sini nih. Titik 1 dan titik 2. Dan juga untuk jumlah total titik gelombang penuh kita dapat lihat di sini. Dari sini gelombang penuh itu satu bukit dan satu lembah. Nah, kita hitung dari sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Nah, sampai di sini batasnya. Di sini lembah dan di sini bukit. Di situ ada 8. Nah, langsung saja kita masukkan di sini. Ini 2 dan ini 8. Lalu ini dikali 360 derajat. Nah, alasannya 360 derajat itu karena lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, seperti ini. Itu hasilnya adalah 90 derajat. Dan terbukti kebenarannya bahwa selisihnya itu adalah 90 derajat atau beda fasenya itu adalah 90 derajat. Nah, langsung saja selanjutnya akan dilanjutkan ke percobaan kedua, yaitu gambar 6.4 pada submodul ke-5 praktikum kali ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan majukan ke rangkaian gambar 6.5 pada submodul ke-5 kali ini. Pada rangkaian 6.5 ini sama saja, namun ini induktornya kita ganti menjadi kapasitor. Nah, untuk menggantinya kita dapat menghapus ini dulu, menghapus sambungan ini tadi, menghapus sambungan rangkaian tadi dari osiloskop ke rangkaian. Selanjutnya kita hapus ini L1 nya dan kita ganti menjadi kapasitor. Nah, kapasitor yang kita gunakan adalah kapasitor 470 mikrofarad. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita pasang
di sini kita rangkai secara seri juga, lalu kita sambungkan. Nah, setelah kita sambungkan seperti ini, selanjutnya kita akan menyambungkannya dari rangkaian ini ke osiloskop untuk diukur gelombangnya. Sama seperti tadi, kita sambung secara paralel, dan ini juga pada channel B negatifnya kita sambung secara paralel juga ke kapasitor. Nah, selanjutnya kita akan klik tombol run di sini. Nah, arus yang dihasilkan itu sama 20 mA. Dan selanjutnya kita akan melihat gelombang yang dihasilkan di osiloskop. Nah, seperti ini. Nah, berhubung ini warnanya sama, tidak ada perbedaan, kita dapat menggantinya seperti tadi. Namun kita stop dulu. Kita ganti ini dengan warna biru sebagai pembeda, jadi terlihat mana yang arus dan mana yang kapasitif. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke osiloskop tadi, kita run. Nah, seperti ini sudah terlihat perbedaannya. Ini berhubung channel B nya terlalu besar, kita dapat kecilkan agar sesuai dengan gelombang arus. Nah, selanjutnya apabila gelombangnya tidak beraturan atau tidak sesuai dengan gelombang merah, dapat kita ganti ke auto seperti ini, lalu kita kembali ke single agar gelombangnya diam. Nah, seperti ini sudah jelas lagi. Nah, kita balik lagi ke teori modul. Di teori ini, nah, di teori beban kapasitif. Di teori beban kapasitif ini dapat kita lihat bahwa itu beban kapasitif murni membuat fase arusnya mendahului 90 derajat dari fase tegangan. Nah, ini terbukti bahwa arusnya itu mendahului dari tegangan. Nah, kita lihat dari hasil yang kita dapat. Nah, hasilnya itu sama seperti teori yang terdapat pada modul tadi, yaitu gelombang arusnya mendahului gelombang tegangan. Nah, cara menghitungnya sama seperti tadi. Kita kembalikan ke putih agar terlihat jelas. Sama, kita lihat ini perbandingannya, yaitu menggunakan rumus seperti ini tadi. Seperti ini, selisih antara arus dan kapasitif. Kita masukkan rumusnya di sini seperti ini. Nah, arus yang terukur juga kita masukkan di sini sebesar 20 mA. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini selisih antara arus dan VC, tegangan pada kapasitor. Di sini kita lihat bahwa itu selisihnya itu ada 1, 2, dan kita dapat melihat bahwa jumlah total titik gelombang penuh itu, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah 8. Nah, jadi langsung saja kita masukkan rumusnya.
sini sama seperti yang tadi. Tinggal kita masukkan ke data pengamatan seperti ini. Nah, hasil yang didapatkan adalah itu 90 derajat. Nah, ini sama, itu hasilnya 0, beda fasa antara VS dan VR. Beda fasa antara VS dan VC itu adalah 90 derajat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke gambar 6.6 pada percobaan ketiga submodul ke-5. Nah, selanjutnya pada percobaan ketiga di gambar 6.6 ini kita menggunakan seluruh komponen dari resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, langsung saja kita menuju ke aplikasi multisim. Sebelum menggunakan komponen itu, kita harus menghapus ini sambungan rangkaian tadi, dan juga ini kita hapus sambungannya. Selanjutnya ini kita pindahkan, dan ini juga kita pindahkan ke sini, dan ini akan kita tambahkan pada bagian tengahnya, itu adalah induktor. Induktor yang kita gunakan ini induktor 2,5 mH. Nah, kita akan pasang di sini. Lalu selanjutnya kita sambungkan. Nah, setelah disambungkan di sini seperti ini, kita akan menguji dari sini, dari beban resistif ke beban induktif dan juga ke beban kapasitif. Langsung saja kita menguji seperti tadi. Kita sambungkan dari channel B positif, sambung paralelkan ke R1, lalu kita sambungkan ke sini sama seperti tadi. Dan tidak lupa pula kita ganti ini warnanya menjadi warna biru sebagai pembeda. Sudah seperti ini, lalu kita akan klik run. Nah, kita lihat ini hasilnya 20 mA. Itu langsung saja kita masukkan, berhubung arus yang dihasilkan dari awal sampai akhir ini itu sebesar 20 mA. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah hasilnya sama seperti hasil percobaan 6.4 yang kita dapatkan tadi. Nah, ini berhubung garis birunya masih terlalu besar, yang dapat kita kecilkan. Nah, terlihat bahwa ini sama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada beban induktif. Nah, di beban induktif ini kita merangkainya sama tadi seperti percobaan 6.5 yang kita lakukan, yaitu kita rangkai dari channel B positif, rangkai secara paralel ke L1 atau induktor. Nah, seperti ini, lalu kita mengganti warnanya jadi warna biru sebagai pembeda. Kita klik apply, OK, dan selanjutnya kita running seperti ini, dan kita akan melihat hasilnya di osiloskop. Nah, seperti ini.
Nah, ini gelombangnya masih belum sama, dapat kita atur, kita besarkan agar sama. Nah, seperti ini. Nah, ini gelombangnya itu sama seperti yang hasil yang kita dapatkan pada percobaan 6.5, yaitu tegangan mendahului arus. Nah, langsung saja, berhubung nilainya sama, maka kita akan masukkan ke sini. Ini yaitu 90 derajat. Di VR tadi itu adalah 0. Dan selanjutnya kita menuju ke PC. Nah, di sini kita akan mengganti. Memang kita dapat men-stop dulu. Kita hapus. Dan juga ini kita kembalikan warnanya ke warna asal, warna merah. Lalu kita hubungkan secara paralel ke kapasitor. Seperti ini. Selanjutnya kita akan running aplikasinya. Sudah di running, kita akan melihat hasil di osiloskop. Nah, berhubung masih warna merah semua, kita akan mengganti ke warna biru. Seperti ini, kita apply dan oke. Sudah terganti seperti ini. Rasanya kita running lagi dan juga kita buka di osiloskop. Nah, ini gelombang birunya masih terlalu besar, dapat kita sesuaikan, kita kecilkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengubah susunan gelombangnya agar terlihat rapi, kita akan tekan auto. Lalu untuk menstopkannya kembali, kita dapat menekan single. Nah, seperti ini. Nah, gelombangnya sudah stop kan, sudah kembali lagi seperti bentuk semula dan juga sudah terlihat lebih rapi. Nah, di sini hasilnya kita lihat bahwa sama, terbukti seperti di hasil percobaan 6.5 yang kita lakukan, yaitu gelombang arus mendahului gelombang tegangan. Pada teori beban kapasitif ini terbukti kebenarannya. Nah, langsung saja kita masukkan ke data gambar 6.6 itu sebesar 90 derajat. Nah, inilah hasil dari percobaan submodul kelima pada beban kapasitif. Di sini beban kapasitif, pada beban induktif, dan juga pada beban reaktif. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Farosatur Rahman akan mencoba melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, setelah kita mendapatkan data pengamatan, kita akan mencoba untuk menganalisanya. Ini adalah bentuk gelombang dari percobaan pertama. Ini bentuk gelombang arus dan tegangan pada resistor. Di sini terlihat bahwa mulainya gelombang arus dan gelombang tegangan adalah bersamaan, sehingga pada resistor tidak ada beda fasa atau gelombangnya sefasa. Lalu ini adalah gelombang arus dan tegangan pada induktor. Di induktor ini kita lihat bahwa gelombang arus dan gelombang tegangannya tidak bersamaan.
tidak mulai pada titik yang sama. Di sini ada selisih sekitar 2 titik. Nah, ini tegangan mulai duluan, arusnya tertinggal. Jadi kita akan mencari nilai beda fasanya. Nah, sudut beda fasa itu selisih gelombang dibagi panjang gelombang kali 360 derajat. Tadi ada selisihnya sekitar 2 titik, panjang gelombangnya 8 titik, 2/8 kali 360 derajat, sehingga beda fasanya yaitu 90 derajat. Beda fasa yaitu sudut dimulainya arus tegangan. Lalu ini adalah bentuk gelombang dari percobaan kedua. Ini adalah gelombang arus dan gelombang tegangan pada resistor, sama seperti yang tadi, sefasa. Dan ini gelombang pada kapasitor. Sini juga antar arus dan tegangan ada selisih 2 titik. Hasilnya kita akan mencari nilai beda fasanya. Beda fasa sama dengan selisih gelombang dibagi panjang gelombang kali 360 derajat. Tadi ada selisihnya 2 titik, panjang gelombangnya 8 titik dikali 360 derajat. Jadi beda fasanya sama dengan 90 derajat. 90 derajat ini arusnya lebih dulu dibanding tegangan, atau biasa disebut leading. Lalu ini adalah gambar gelombang pada percobaan ketiga, di mana pada rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor dipasang secara seri secara bersamaan dan dilihat satu-satu gelombangnya. Ini masih sama seperti yang tadi nih ya. Yang ini satu fasa, yang pada resistor sefasa, pada induktor ada selisih 2 titik, pada kapasitor pun ada selisih 2 titik, 2. Ada beda. Pada fasa resistor itu 0 derajat atau sefasa. Pada induktor juga 90 derajat. Pada kapasitor 90 derajat juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada resistor tidak ada beda fasa, dan pada induktor beda fasanya 90 derajat, dan pada kapasitor beda fasanya 90 derajat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.